Shalom, selamat hari Rabu, selamat PJJ bagi kita. Pada hari ini kita akan memulai PJJ kita. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 3 ayat 1. Terpujilah gelar Tuhan, mari kita ertoto. Tuhan, kamkap dibatasi isembah kami ibas gelar Yesus Kristus. Malam mati kami ibas sore endah RPJJ. Dipuji kami, isembah kami, kam Tuhan. Ajari kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Di dalam persekutuan keluarga, di dalam PJJ ini. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana beritanya hari ini? Damai sejahtera? Kita percaya hari ini ada kuasa Tuhan yang datang dan mendiami hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan semua orang di sekitar kita. Walaupun kita mendengar banyak berita-berita yang membuat kita semakin harus lebih meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini dengan tema kita di dalam PJJ kita, ujilah lebih cikap simopuli. Ya, ujilah lebih cikap simopuli. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24. Dari tema ini mau mengatakan kepada kita bahwa hari-hari ini ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita dengar lebih kuat lagi, lebih dengar-dengaran lagi dengan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mengimani dan boleh menjadikan keadaan situasi ini bukanlah keadaan yang membuat kita sepertinya tidak lagi berbahagia. Nah, saudara-saudara, ada perkataan presiden kita, yaitu Presiden Jokowi, mengatakan beberapa hari yang lalu saya mendengar Presiden mengatakan berterima kasih untuk semua orang-orang yang mau bersabar dan diam di rumah, salah satunya. Dan tentu tim medis semuanya yang sudah bekerja keras, Presiden juga mengatakan terima kasih. Namun saya mencatat di dalam pendengaran saya, Presiden juga mengatakan berterima kasih kepada semua keluarga yang sudah mau stay at home, yang menahan diri di rumah. Dan berterima kasih untuk kita juga semuanya kepada jemaat-jemaat yang bersabar untuk menghadapi keadaan ini. Nah, saudara-saudara, kesabaran ini tadi dan ucapan terima kasih dari Presiden hampir sama dengan ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan di dalam pemberitaan firman Tuhan di Tesalonika ini, dia katakan bahwa dia mengucap terima kasih kepada jemaat di Tesalonika akan keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan sebagai orang Kristen. Itu salah satu poin di dalam kitab Tesalonika ini.
Ternyata Tesalonika termasuk kota di mana jemaat Kristen di sana selalu ataupun dapat dikatakan oleh Paulus menjaga imannya dengan teguh terhadap penderitaan yang terjadi, penganiayaan, di mana jemaat Tesalonika dipuji oleh Paulus akan keteguhan imannya. Oleh sebab itu Paulus menambahkan kembali bagaimana jemaat Tesalonika ini menjadi kuat. Paulus memberikan satu ayat dari Tesalonika 5 ayat 19-24. Dia katakan dalam bahasa Indonesia, jangan padamkan roh. Tadi sudah semangat ini ya. Jangan padamkan roh. Tetaplah teguh imanmu. Dengan kata lain demikian ya. Dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata-kata Paulus ini mau mengatakan kepada kita betapa kasihnya dia terhadap jemaat, agar jemaat tetap berpegang teguh di dalam imannya, berjaga-jaga dan tidak goyah di dalam imannya. Bahkan ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, sikap moral. Adi bahasa Karo katakanlah, olah ambati pendahit kesah si badia. Ya, dalam bahasa Karo boleh kita transfer ke hati kita, lebih menggambarkan bagaimana jangan menghalangi kuasa Roh Kudus itu datang kepada kita. Nah, saudara-saudara, tentu persoalan dan pergumulan pada zamannya sampai juga pada zaman kita, sehingga Paulus juga mengatakan di ayat 20 dalam bahasa Karo, olah kam anggap enteng nandangi berita karena surah-surah di bata. Ya, tentu dalam bahasa Karo ini surah-surah di bata dapat kita bayangkan bagaimana jemaat Tesalonika yang menderita, memperjuangkan imannya, tetapi terus tetap teguh di dalam imannya, sampai juga berita ini kepada kita. Dalam situasi hanya di rumah, berjumpa hanya melalui WA, Zoom, dan sekarang HP ini seolah-olah menjadi satu wadah menghubungkan ke segala penjuru. Sehingga seolah-olah mengatakan tanpa HP ini seperti kita tidak akan terhubung. Namun demikian mau mengatakan kepada kita, janganlah kiranya rencana Allah itu menjadi terhambat kepada orang-orang yang percaya. Apakah karena penyakit COVID-19 ini, apakah karena persoalan pergumulan ekonomi, persoalan mendidik anak, persoalan mengajari anak di rumah tidaklah gampang, harus menyesuaikan keadaan, berjumpa secara Zoom tanpa ada perjumpaan secara fisik, hanya lewat layar. Seolah-olah kita tidak move on. Tetapi hari ini kita mau mengatakan, ayo mari kita move on. Mari kita mengoreksi diri kita, mengoreksi keadaan ini dan menguji keadaan ini di dalam Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita mampu melewati dalam situasi keadaan seperti ini. Sekalipun kita tidak berjumpa, sekalipun kita tidak dapat lagi seperti dulu. Kami lihat di WA Mamre betapa rindunya mereka ingin bertemu dengan mamre-mamre lain. Kami juga berbicara dengan para guru sekolah minggu, betapa rindunya bertemu dengan majelis semuanya, betapa rindunya. BPMR sudah berupaya untuk rapat secara Zoom, dan sekarang kita akan mengembangkan perjumpaan-perjumpaan kita dengan Zoom. Dan mungkin ini juga ada kendala, bagaimana dengan kuotanya? Ya, ada banyak persoalan, tetapi meminimalisir itu semuanya, kita tidak bisa berhenti hanya sampai di sini. Kita akan terus maju dan mau move on, kembali bergairah di dalam Tuhan dan mensyukuri keadaan ini, betapa Tuhan hadir di dalam rohnya
di hati saya dan saudara-saudara semuanya, di hati Bapak, Nande, anak, di dalam keluarga kita, di hati semua orang yang percaya dan berinteraksi dengan siapapun, sekalipun melalui HP atau yang bekerja atau yang masih harus keluar. Ini semuanya harus disyukuri. Amin. Dan tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diinginkan Tuhan. Mari senina resturang kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22 menutup dari kalimat ini. Silahkan kerina si jahat. Dalam bahasa Indonesia, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, apapun jenisnya. Mungkin teman kita tidak balas WA, mungkin teman kita tidak oke apa yang kita katakan, mungkin banyak persoalan mereka jam terbangnya atau bagaimana tidak buka. Tidak menghalangi kita untuk tetap baik kepada siapapun. Amin. Tidak menghalangi kita mengatakan, mana HP-mu kok tidak buka-buka? Kenapa tidak dijawab? Tidak menghalangi. Namun menggairahkan kita semuanya untuk merespon. Kalau boleh kita merespon, kita katakan oke. Kalau memang pun tidak direspon orang, kita tetap melayani, melakukan yang baik, yang harus kita lakukan. Bahkan jauhkanlah pikiran jahat dari pikiran kita, sehingga kebaikan, ketulusan tetap ada di hati kita. Nah, hari ini ujilah lebih sikap si menghuni. Begitulah Paulus mengajarkan kepada jemaat Tesalonika sampai kepada kita. Ujilah keadaan ini di dalam Tuhan. Tanyakanlah keadaan ini di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan setiap hari dan merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya dalam 3 tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia, tidak hilang di dalam rumah kita. Karena gereja itu ada dalam diri kita, dalam rumah kita. Terpujilah saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, karena kita sudah meninggikan dan memuliakan namanya. Biarlah PJJ kita hari ini tidak sebagai kebetulan, tetapi memberikan kekuatan agar kita move on untuk menikmati, mensyukuri keadaan ini, dan terus bergerak di dalam semuanya. Baik untuk kategori Al-Mamre, selamat untuk melakukan PA-nya melalui Zoom. Baik kategori Al-Moria, selamat untuk bergerak di dalam semangat yang baru selanjutnya. Kemudian untuk KKR, Permata, dan juga Zaitun yang tercinta. Halo, apa kabar Zaitun, KKR, Permata? Semuanya kita ada di dalam Tuhan. Biarlah PJJ kita hari ini menyatukan kita untuk memuji dan memuliakan namanya di dalam 3 tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia. Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera pada kita, karena memberikan kemampuan kepada kita di dalam hikmat-Nya penuh kasih. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Amin.